Mobilitas sosial adalah perpindahan sosial seorang atau kelompok dalam hierarki sosial masyarakat, baik naik, turun, maupun sederajat. Perpindahan ini bisa terjadi karena perubahan status ekonomi, pendidikan, atau pekerjaan, dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kesempatan bekerja, kemampuan individu, dan faktor ekonomi. Pada video pembahasan kali ini, kami akan membahas mobilitas sosial yang ada di Desa Wai Agung, Dataran Tinggi, Krayan Timur, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Desa Wai Agung berada di Kecamatan Krayan Timur, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Posisinya berada di daerah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Bentuk mobilitas yang ada di Desa Wai Agung terdapat tiga aspek. Yang pertama yaitu mobilitas horizontal. Itu contohnya seperti di Desa Wai Agung itu seperti pemilik warung kecil buka cabang di desa tetangga karena potensi di pasarnya yang lebih besar. Lalu ada mobilitas vertikal, itu contohnya sosial ekonominya yaitu seperti ada petani mendapat beasiswa lalu membangun koperasi pertanian modern. Dan sosial tingginya yaitu pengusaha perikanan bangkrut karena cuaca yang buruk. Lalu yang terakhir yaitu mobilitas antar generasi, contohnya seperti naiknya yaitu kakek nelayan tradisional, ayah pemilik perahu motor, lalu cucunya sarjana perikanan terapkan teknologi modern. Lalu yang turunnya yaitu seperti ayah pengusaha kayu sukses, lalu anaknya menjadi buruh bangunan karena bisnisnya yang bangkrut. Sekarang mobilitas sosial di Desa Wai Agung terbagi menjadi 4. Yang pertama, pendidikan. Banyak pemuda Wai Agung melanjutkan studi ke Tarakan atau Malinau. Kedua, motivasi pribadi, keinginan untuk memperbaiki taraf hidup. Ketiga, perkembangan transportasi dan komunikasi. Dengan adanya jalan, perbatasan, dan jaringan internet, akses terhadap peluang meningkat. Yang keempat, kebutuhan tenaga kerja. Program pemerintah membuka lapangan kerja seperti guru, penyuluh, dan petugas PLBN atau pos lintas batas negara. Sedangkan faktor penghambat mobilitas sosial di Desa Wai Agung itu ada 4 faktor. Yang pertama ada letak geografis yang terpencil, akses sulit ke kota besar. Lalu yang kedua adanya terbatasnya sarana pendidikan dan ekonomi. Lalu yang ketiga nilai-nilai adat yang kuat kadang membuat masyarakat enggan meninggalkan pada hidup tradisional. Lalu yang terakhir keterbatasan modal usaha. Selanjutnya dampak dan manfaat mobilitas sosial. Manfaatnya yaitu meningkatkan taraf hidup keluarga, memperluas wawasan dan keterampilan masyarakat, mendorong modernisasi desa. Lalu dampak negatifnya yaitu ketimpangan sosial antara warga yang berhasil dan yang tertinggal, lalu munculnya individualisme atau berkurangnya gotong royong. Lalu yang ketiga, terjadinya pergeseran nilai adat, misalnya menurunnya partisipasi dalam kegiatan budaya lokal. Di sini saya akan menjelaskan tentang pola interaksi antar suku bangsa di Wai Agung. Desa Wai Agung itu dihuni oleh banyak suku Ludanyeh sebagai mayoritas, namun juga ada pendatang dari suku Kidung, Jawa, Bugis, dan Timor. Pola kerjasama yang pertama itu ada gotong royong, bangun gereja, jalan desa, maupun membuat gunung padi. Yang kedua itu ada pola akulturasi, pernikahan campuran antar suku, misalnya Ludayeh dan Jawa. Ada yang ketiga itu pola toleransi, kegiatan keagamaan dan adat, saling menghormati, misalnya warga non-Dayak ikut membantu saat pesta adat Ludayeh. Dan yang terakhir adalah pola adaptasi sosial dan budaya. Yang pertama ada adaptasi ekonomi, di mana pendatang menyesuaikan diri dengan pola hidup agraris lokal, yaitu dengan bertani ataupun berternak. Dan yang kedua adalah adaptasi budaya, penggunaan bahasa Lundayeh dalam interaksi sehari-hari. Dan yang ketiga adalah adaptasi sosial, penerimaan dalam struktur sosial melalui partisipasi dan musyawarah desa ataupun kegiatan antar desa yang lainnya. Dan yang terakhir adalah adaptasi teknologi. Generasi muda menggunakan media sosial untuk mempromosikan hasil pertanian organik